Kejutan PSG tebus Julian Alvarez. Haaland hat-trick, Chelsea tepongkeng. MU dibantai Liverpool dan El Clasico jadi milik Barca. Tom Hai ingin susul Jay Izzes ke Liga Italia. Bertemu Vardy Bahdim, kode Mike Klein gabung timnas. Hai football lovers, selamat berakhir pekan ya. Mimin hanya mau ingetin nih, kalau kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dulu supaya terus dapatkan berita terbaru dari Starting 11 News. Dari hasil-hasil laga uji coba, Manchester City sukses pecundangi Chelsea dengan skor 4-2. Erling Haaland berhasil mencetak hat-trick di laga tersebut. Pemain muda City Oscar Bob tak ketinggalan juga ikut mencetak gol. The Blues sendiri hanya mampu memperkecil kedudukan lewat gol dari Sterling dan Madueke. Sementara itu, di William Brice Stadium AS, MU di luar dugaan dibantai oleh rival abadi mereka Liverpool. Anak asuh Ten Hag tak berdaya diberondong 3 gol oleh anak asuh Arne Slot. Gol The Reds di laga tersebut dicetak oleh Fabio Carvalho, Curtis Jones, dan Tsimikas. Dari AS terbang ke Korea Selatan. Laga uji coba di Seoul antara Bayern Munchen versus Spurs berakhir dengan skor tipis 2-1 untuk kemenangan Munchen. Gol di Rotten besutan Vincent Kompany dicetak oleh pemain muda mereka Vidovic dan juga Leon Goretzka. Sementara itu, satu-satunya gol Spurs dicetak oleh Pedro Porro. Beralih ke Italia, dari laga uji coba Pisa versus Inter yang bertajuk laga kakak beradik antara Simone Inzaghi melawan Filippo Inzaghi berakhir sama kuat 1-1. Sementara itu, Napoli secara mengejutkan kalah atas Girona dengan skor 2-0. Menariknya, pemain anyar Girona Donny van de Beek berhasil mencetak gol di laga tersebut. Masih dari Italia, AS Roma yang diperkuat pemain barunya Artem Dovbyk dan Mattia Solle hanya bermain imbang 1-1 dalam laga uji coba melawan Olympiakos. Gol anak asuh De Rossi juga hanya lahir dari titik putih. Begitu pula dengan Juventus yang kembali raih hasil seri yakni 2-2 saat melawan klub Prancis Brest. Gol dari anak asuh Thiago Motta dicetak oleh Vlahovic lewat titik putih dan Bremer. Dari uji coba lain di Spanyol, Atletico Madrid berhasil mengalahkan Getafe 3-1. Menariknya, di laga uji coba tersebut, salah satu gol dari Los Colchoneros dicetak oleh pemain yang akan mereka buang musim ini, Joao Felix. Masih dari laga uji coba pramusim, laga El Clasico di Amerika Serikat sempat terhenti akibat adanya petir yang menyambar. Pemain dan penonton disuruh pihak penyelenggara untuk meninggalkan stadion. Sebelumnya, memang perakiraan cuaca daerah sempat mengindikasikan hujan lebat disertai badai petir sepanjang hari. Namun laga yang sempat dihentikan tersebut akhirnya dimulai lagi setelah kondisi cuaca mulai reda. Barca akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. 2 gol Blaugrana dicetak oleh striker muda mereka, Pau Victor. Sementara itu, El Real hanya mampu memperkecil kedudukan lewat gol Nico Paz. Masih dari sepak bola Spanyol, Atletico Madrid dan Villarreal telah mencapai kesepakatan untuk transfer Alexander Sørloth. Angka kesepakatan dilaporkan senilai 30 juta euro. Striker asal Norwegia itu menandatangani kontrak hingga 2028. Sørloth telah lulus pemeriksaan medis yang diadakan Atletico Madrid. Dirinya juga sudah bertemu langsung dengan pelatih Diego Simeone. Ia lalu bersama pemain baru Atletico Madrid lainnya Lenormand terlihat menonton langsung laga uji coba melawan Getafe. Sementara itu, dari Barcelona ada kabar terbaru dari bek mereka Ronald Araujo. Bek Uruguay tersebut tiba-tiba mengemukakan bahwa dirinya terbuka untuk hengkang. Ia beralasan hengkang karena marah terhadap pihak Barca yang mempertimbangkan untuk tidak mendaftarkannya sebagai pemain Barca hingga Januari 2025 karena masih cedera. Pemain Uruguay itu juga dikatakan marah dan sedang berselisih dengan rekan setimnya Ilkay Gundogan. Dari Spanyol terbang ke Prancis, klub Ligue 2 yang baru dibeli oleh tuan muda Kylian Mbappe akan menunjuk Gerard Fraser sebagai direktur teknik baru mereka. Ini adalah gebrakan pertama Kylian Mbappe setelah ia mengambil alih klub tersebut. Fraser sebagai direktur teknis ditugasi untuk mengawasi perkembangan tim untuk segera mencapai target promosi ke Ligue 1 musim depan. FYI aja, Fraser ini adalah mantan pelatih tim sepak bola wanita PSG tahun lalu. Masih soal PSG,
Kejutan terjadi saat PSG diam-diam jadi tim pertama yang menawarkan mahar secara resmi kepada Manchester City untuk memboyong Julian Alvarez. PSG berniat menebus Alvarez dari City dengan mahar 60 juta pounds. Menurut laporan, tawaran PSG tersebut tak bakal disaingi oleh Atletico Madrid, Arsenal, atau Chelsea yang juga berniat kepada striker Argentina tersebut. Kemungkinan PSG mendapatkan Alvarez kini sangat besar. Tinggal menunggu keputusan sang pemain dan kesepakatan pribadi soal gaji. Dari kabar transfer Alvarez beralih sebentar ke kabar dari Son Heung-min dan Kim Min-jae. Beredar foto dari dua pemain Korea Selatan tersebut berdampingan dengan girl band K-pop New Jeans. Son dan 5 anggota grup itu berfoto sambil mengangkat jersey Spurs. Tak hanya Son, Kim Min-jae juga melakukan hal yang sama. Bedanya, anggota New Jeans mengangkat jersey Muncan. Setelah foto itu beredar, banyak netizen yang mendukung dua pemain tersebut untuk segera jadi fans resmi girl band tersebut. Beralih ke kabar transfer dari sepak bola Italia. Pelatih Juventus Thiago Motta telah mengonfirmasi bahwa 3 pemainnya akan diusir dari skuad Juventus musim ini. 1 dari 3 pemain tersebut adalah penyerang Federico Chiesa. Motta tidak melihat Chiesa sebagai pemain yang cocok dengan gaya bermain yang ingin dibangun di Juventus. Motta menginginkan tipe winger dengan gaya berbeda. Motta sudah resmi mempersilahkan Chiesa untuk mencari klub baru. Sementara itu, 2 klub Serie A lainnya, Roma dan Como, tengah dikaitkan dengan kemungkinan mendatangkan pemain Barcelona Sergio Roberto dengan gratis. Pasalnya, sang pemain telah dilepas oleh Barcelona. Menurut laporan, Sergio Roberto dibutuhkan Roma sebagai amunisi bek baru mereka. Sedangkan Como sudah bertindak lebih cekatan dari Roma, yakni langsung menghubungi perwakilan Sergio Roberto di Barcelona. Menurut Tutto Venezia Sport, Jay Ises masuk ke dalam radar transfer 3 klub Serie A selain Torino. Klub pertama yang disebut-sebut paling meminati jasa Ises adalah Monza. Monza tertarik untuk memperkuat lini belakang mereka. Nama Jay Ises dinilai jadi alternatif. Lalu, 1 klub lain yang ikut memantau Bang Jay adalah Fiorentina. Bahkan La Viola berencana untuk merekrut Ises sekaligus dengan pemain Venezia lainnya, Tener Tesman. Masih soal kabar pemain timnas Indonesia, Tom Hai baru-baru ini mengaku ingin segera bermain di salah satu klub di Liga Italia. Meski begitu, belum diketahui klub mana yang akan jadi tujuan Tom Hai. Saya suka negara Italia, jadi saya ingin bermain untuk salah satu tim terbaik di sana, ucap Tom Hai dilansir dari kanal YouTube Kapal Api. Tom Hai mengaku ingin menyusul kompatriotnya Jay Ises di sana. Italia sendiri bukan negara yang asing dalam karir sepak bola Profesor Toha. Ia pernah gabung dengan Lecce pada tahun 2018 silam. Ada foto viral pemain bernama Myklen bertemu dengan agen pemain timnas di Belanda, Fordy Bahdim. Myklen yang merupakan pemain tengah dianggap cocok dengan kriteria calon pemain naturalisasi baru yang telah disampaikan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Klen merupakan pemain klub Sparta Rotterdam. Sekedar informasi, Klen memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Oleh karena itu, ia cocok dengan syarat darah keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Usianya yang masih tergolong muda berpotensi menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Dilansir dari Sport Bible, terungkap bahwa hubungan transfer Arsenal dan Newcastle sedang tidak baik-baik saja. Sebagai contoh, Arsenal yang sudah sejak berbulan-bulan melayangkan tawaran untuk Isak namun tak juga direspon positif oleh The Magpies. Selain karena Newcastle tak mau menjualnya, pembiaran itu terjadi karena Newcastle muak dengan sikap beberapa petinggi Arsenal yang mendukung agar Premier League membatasi keuangan klub yang dimiliki negara seperti City dan Newcastle. Hal itu tampaknya membuat The Magpies tidak sudi melakukan bisnis transfer dengan The Gunners. Sementara itu dari Chelsea, pelatih Enzo Maresca sudah siap akan bermain tanpa bek kanan andalannya Richie James di awal musim. Meski sang pemain telah sembuh total dari cedera dan sudah dicoba di beberapa laga pramusim, namun James dikatakan masih harus jalani hukuman larangan bermain 3 laga di Liga Inggris. Hukuman tersebut ternyata berkat kartu merah yang ia dapatkan di laga melawan Brighton pada akhir musim lalu. Dari Chelsea beralih ke kabar klub Championship milik Taipan Indonesia, Oxford United.
Klub milik Anindya Bakri dan Erick Thohir tersebut telah resmi mendatangkan pemain dari Crystal Palace, Malcolm Ebiowei. Pemain sayap 20 tahun tersebut hengkang ke Oxford United dengan status pinjaman. Perekrutan Ebiowei menurut pelatih Oxford United Des Buckingham semakin memperkuat skuadnya jelang mengarungi Championship. Des Buckingham juga mengatakan bahwa ia sudah berdiskusi terlebih dulu dengan Malcolm sebelum akhirnya mau menandatangani kontrak. Bergeser ke kabar klub Inggris lainnya Fulham. Dilansir dari cuitan Fabrizio Romano, setelah mendapatkan Emil Smith-Rowe, kini The Cotakers telah resmi mendapatkan bek dari Villarreal, Jorge Cuenca. Cuenca dilaporkan telah lulus tes medis dan segera diperkenalkan. Menurut laporan, kesepakatan transfer Jorge Cuenca bernilai 6,7 juta pounds. Bek tengah berusia 24 tahun tersebut diproyeksikan sebagai pengganti dari Tosin Adarabioyo yang hengkang ke Chelsea. Dilansir dari Daily Mail, saat ditanya soal meninggalnya pelatih Craig Shakespeare karena kanker, menir Belanda tersebut mengatakan bahwa penyakit kanker prostat yang dideritanya kini sudah mulai membaik. Namun dirinya mengaku masih memerlukan terapi radiasi secara rutin. Tak hanya bicara soal kanker, ia juga belak-belakan soal karir kepelatihannya. Ternyata sebelum Munchen menunjuk company, mereka sudah menghubungi Van Gaal terlebih dulu untuk menjadi pelatih. Van Gaal mengaku terkejut saat itu karena ia sedang jalani masa penyembuhan. Sementara itu, ada kabar terbaru tentang pelatih yang mengalahkan Van Gaal di final UCL 2010, Jose Mourinho. Dilansir dari Team Talk, The Special One sedang berambisi untuk memboyong Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Menurut laporan beberapa media di Italia, Fenerbahce telah gencar mengejar tanda tangan pemain timnas Maroko tersebut karena Jose Mourinho ternyata merupakan penggemar beratnya. Mourinho kini sedang butuh pemain tengah baru di skuadnya setelah beberapa pekan lalu mereka juga menawar pemain City Mateo Kovacic. Setelah Mateta ciptakan satu-satunya gol yang membuat Argentina tersingkir, kolom komentar Instagramnya lalu dipenuhi kecaman yang mengarah pada rasis. Dilansir dari akun X Football Report, akun Instagram pemain Crystal Palace tersebut dipenuhi netizen Argentina yang memberondong komentar negatif tentang dirinya sebagai pemain kulit hitam keturunan Afrika. Dari Olimpiade Paris, pindah ke kabar mengejutkan yang datang dari Timnas Indonesia U19. Striker andalan John Seraven dipastikan absen dalam turnamen bergengsi Seoul Art on Ice Cup 2024 bulan September mendatang di Korea Selatan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Ia menyatakan bahwa John Seraven akan kembali berlatih dan bertanding bersama klubnya di Belanda. Sebagai gantinya, Timnas kini sudah menyiapkan Arkan Kakak. Sementara itu di channel YouTube Maklok, Justin Hubner bercerita panjang lebar mengenai perjalanan karir sepak bolanya. Hubner cerita tentang pengalaman dirinya bertemu dengan pemain inti Arsenal ketika berseragam Wolves sampai ia curhat sempat bercita-cita jadi striker. Maklok sebagai host sempat tertawa terbahak-bahak ketika Hubner menyebut bermimpi jadi striker. Telah ketawa karena tak menyangka sekaligus menganggap Hubner sama sekali tidak cocok menjadi seorang striker. Dari perbincangan seru Maklok dan Hubner beralih ke kabar pemain timnas Indonesia U16 Matthew Baker. Federasi Sepak Bola Australia resmi mengumumkan bahwa Baker menolak panggilan dari skuad timnas Australia U17. Matthew Baker mundur dari skuad dan akan digantikan oleh Logan Sambrook, tulis Federasi Sepak Bola Australia dalam website resmi mereka. Pernyataan resmi tersebut membuat Matthew Baker akan tetap diikutkan rombongan timnas Indonesia U17 asuhan Coach Novo Arianto yang akan menjalani pemusatan latihan di Bali jelang hadapi kualifikasi Piala Asia U17.